Super Semar lahir dari kondisi Indonesia yang tidak stabil setelah peristiwa G30 SPKI. Saat itu, kekuasaan Presiden Soekarno mulai melemah, ekonomi memburuk, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga ikut menurun. Ketegangan politik antara kelompok pro-Soekarno dan militer juga semakin tajam. Dalam situasi genting itu, dibutuhkan langkah tegas untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban nasional, yang akhirnya melahirkan Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disebut dengan Super Semar. Pengertiannya, Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara setelah terjadinya peristiwa G3 SPKI. Melalui surat ini, Soeharto diberi wewenang mengambil tindakan demi menjaga stabilitas pemerintah dan kewajiban negara. Setelah menerima Super Semar, Soeharto membubarkan PKI dan secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Peristiwa ini menjadi awal lahirnya Orde Baru, di mana Soeharto kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968. Berikut kronologi kejadiannya. Pada awal tahun 1966, keadaan Indonesia setelah terjadinya G30 SPKI banyak terjadi kerusuhan. Masyarakat menuntut Presiden Soekarno membubarkan PKI dan memperbaiki pemerintahan. Pada 11 Maret 1966, sidang kabinet sedang berlangsung di Istana Merdeka. Tiba-tiba muncul laporan bahwa ada pasukan tak dikenal di sekitar istana. Karena situasi menegangkan, Soekarno langsung pergi ke Istana Bogor untuk mengamankan diri. Tak lama kemudian, 3 jenderal datang ke Bogor untuk membawa surat yang berisi perintah dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan. Nah, surat inilah yang disebut Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Setelah menerima surat itu, Soeharto menggunakan wewenangnya untuk mengendalikan keadaan. Dari sinilah masa Orde Baru dimulai. Isi pokok Super Semar yang pertama yaitu memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto. Jadi Presiden Soekarno memberikan kuasa kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua yaitu memulihkan keamanan dan ketertiban. Soeharto diberi tugas mengamankan keadaan terutama setelah munculnya situasi politik kacau pasca G30 SPKI. Yang ketiga yaitu menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. Soeharto diperintah untuk memastikan keamanan Presiden Soekarno agar pemerintahan tetap stabil. Yang keempat, mengambil tindakan tegas terhadap PKI. Soeharto diberi kewenangan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menindaki PKI yang saat itu dianggap mengancam negara. Dan yang terakhir, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden. Setiap tindakan yang diambil Soeharto harus dilaporkan kepada Presiden Soekarno. Di sini ada dampak baik Super Semar di masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Yang pertama yaitu politik dan keamanan menjadi stabil. Yang kedua, pembangunan besar-besaran dilakukan di berbagai bidang. Yang ketiga, Indonesia mencapai swasembada beras. Yang keempat, hubungan luar negeri membaik dan lebih terbuka. Hingga sekarang, yaitu yang pertama, pemerintahan dan birokrasi lebih stabil. Yang kedua, infrastruktur peninggalan Orde Baru masih digunakan. Yang ketiga, swasembada pangan tetap jadi tujuan nasional. Yang keempat, sistem pembangunan berencana terus dilanjutkan. Yang kelima, masyarakat semakin sadar pentingnya demokrasi dan pengawasan pemerintah. Jadi, dampak buruk dari kejadian Super Semar itu cukup besar dan terasa sampai sekarang. Setelah adanya Super Semar, kekuasaan mulai beralih ke Soeharto dan jadi awal baru pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi, semua media ditutup, dan orang yang mengkritik pemerintah bisa dibungkam. Selain itu, terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang yang dituduh PKI, muncul budaya KKN, sejarah dimanipulasi, dan birokrasi jadi kaku sampai sekarang. Kesimpulan dari peristiwa Super Semar adalah terjadinya transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang menandai lahirnya pemerintahan Orde Baru. Peristiwa ini memicu pembubaran PKI dan pembersihan anggotanya, menggeser orientasi politik luar negeri Indonesia menjadi lebih pro-barat.
dan menciptakan stabilitas politik, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti terbatasnya ruang partisipasi publik dan pelanggaran HAM. Kontroversi mengenai keaslian naskah asli Super Semar hingga kini masih menjadi misteri.